yang mewakili visi enggak ya? Oh iya, dua-duanya nggak mewakili visi. Dua-duanya tidak mewakili visi. Mewakili keluarga masing-masing. Yes, dan sebenarnya juga kita hari ini juga sudah mengundang visi, Vesmi, dan Papri yang harus pakai surat resmi, nggak bisa pakai japri. Jadi, tapi karena visi merasa harus pakai surat resmi, oke, kita kirim surat resmi untuk tanggal 17 minggu depan. 17 minggu depan. Jadi untuk tanggal 17 minggu depan Saudara Ryan dan Saudara Kadri tidak diundang karena hari ini sudah datang. Gitu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain di Visi, Vesmi, dan Papri. Hari ini moderator, jadi minggu depan ada moderator yang duduk di tengah ini. Jadi supaya pertanyaannya menjadi netral. Nah, di sini sekarang saya yang netral di sini. Mudah-mudahan ya. Oh, yang benar nih. Mudah-mudahan. Karena Mbak Yohana namanya Yohana Margareta Jo yang harusnya jadi presenter hari ini. Karena ada postingan dari visi yang mereka tidak hadir, dipikir tidak hari ini tidak jadi. Maka dari itu hari ini Mbak Yohana tidak hadir karena dianggap tidak jadi, ternyata jadi. Tapi minggu depan Mbak Yohana akan menjadi moderator di hari ini. Jadi kita mulai perbincangan soal hak cipta ini karena ramenya itu dimulai daripada vonis Agnes Monica yang divonis bersalah oleh hakim dari situlah mulai suara-suara mulai keluar pendapat-pendapat yang kemarin-kemarin hanya ada di media sosial. Sekarang kita akan dengarkan langsung dari mereka-mereka yang berpendapat, dan semoga minggu depan teman-teman yang juga berpendapat di media sosial juga bisa hadir di sini karena akan terjadi yang namanya dialog, dialektika dan sebagainya supaya menjadi diskursus di kalangan masyarakat yang selama ini tidak pernah dibahas soal hak cipta. Jadi pertanyaan pertama akan diberikan oleh saya kepada Ryan. Oh, oke. Jangan Ryan. Oke. Pertanyaan kepada Bapak Kadri Muhammad Sarjana Hukum. Pertanyaan cuma satu aja. Apakah Agnes bersalah atau tidak? Gitu aja. Ya, terima kasih ya. Senang, terima kasih. Cuma memang saya kebetulan memang ada di beberapa organisasi yang diundang, tapi saya nggak representatif ya karena saya bukan ketuanya ya. Tapi memang pemikiran terutama dari aspek legal itu saya saling mempengaruhi dengan organisasi yang diundang. Meskipun saya tidak ada di visi ya. Tapi saya sama seperti mungkin teman-teman yang lain dari aksi juga ada di Papri atau ada di Vesmi ya. Jadi saya mau ceritakan dulu sedikit tentang saya Kadri Muhammad. Saya pengacara corporate sekitar 35 tahun ya. Saya banyak menangani transaksi-transaksi merger akuisisi korporasi atau BUMN ya. Tapi passion saya itu di haki. Karena saya sejak tahun 2011 dan itu terlibat di dalam penyelesaian sengketa pertemanan ya, karena saya memang
juga musisi. Mulai dari sengketa antara dulu tuh Mas Yoki dengan Mas Jody. Ya. Aquarius sama Pak Iwan Sastra juga kayaknya. Pak Iwan Sastra, Aquarius itu saya ada di belakang pada saat Aquarius, IMI mau jual aset ke Pak Sanjoyo IGP Record. Ya. Saya involved di situ dan kemudian mengeksklud yang dimana ada punyanya barangnya Aquarius kalau salah ya. Kecuali yang Dani Dewa yang bisa dipindahin pada saat itu. Mas Jody pada saat itu bersengketa dengan Mas Yoki karena konser Kantata Barok yang saya juga dilibatkan sebagai salah satu bintang tamu di situ itu dilarang oleh Mas Yoki karena nggak melibatkan Mas Yoki pada saat itu, di mana undang-undang masih gelap nih, undang-undangnya masih undang-undang hak cipta 82 yang diperbarui tahun 87 pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu keluarga Rendra maupun keluarganya dari Mas Yoki itu protes dan kemudian berlanjut di tahun 2013 atau 2012 itu pada saat konser Kidung Abadi. Ya. Pada saat itu Yanti Krisya menjadi talent management dengan kontrak yang mengcover semua biaya-biaya untuk artisnya pada saat itu, yang membawakan lagu-lagu Debbie Nasution, Eros Jarot, dan Yogi Surya Prayogo. Event organizer-nya waktu itu Kompas ya pada saat itu. Dan kemudian Mas Yogi mengklaim, nah ini terjadi direct license pada saat itu ya, mengklaim bahwa dia melarang, ya. Dia mengajukan keberatan. Mungkin Minola kenal sama Deddy Kurniadi, represented itu ada rasanya Panji sama Dewi Soeharto. Kemudian juga dituntut di dalam artis-artis di situ ada Once, Gigi, dan lain-lain. Nah yang mendamaikan juga saya, tempatnya Eros Jarot. Jadi saya sudah terlibat dalam kasus-kasus serupa ya. Pada saat dimana konsep daripada Undang-Undang Hak Cipta yang 2014 itu belum ada dan belum keluar. Ya. Tapi tahun ini secara sejarah ya, tahun 91 udah ada KCI, itu Bambang Kesowo, satunya Chandra Darusman. Itu adalah CMO atau LMK pertama, belum ada dasar hukumnya pada saat itu. Ya. Kenapa? Karena memang khususnya performing rights, ya, performing rights dibagi dua ini, yang phonogram, yaitu memutar karya rekaman di stasiun TV, radio, dan lain-lain ya, karaoke, ya. Termasuk juga yang konser. Waktu itu dikuasakanlah pada KCI. Konsep KCI tentunya mengambil dari barat. Ya, ini saya mulai masuk ke dalam mendekat pada Undang-Undang Hak Cipta ya. Pada saat itu aturannya belum jelas ya. Tetapi secara konsep Indonesia hakinya tuh Minola juga tahu pasti, itu ikut kepada Berne Convention International dan perjanjian TRIPS dan lain-lain ya. Jadi udah mulai diadopt tersebut ya. Sampai akhirnya Undang-Undang Hak Cipta itu direvisi. Ya. Ini yang bagian yang penting ya. Walaupun nanti Minola saya udah ngomong sama Dani, ada bagian yang kita di pasal nanti sulit untuk mendebat ya, karena udah posisinya udah masing-masing ini udah final nih. Jadi saya menjelaskan secara asbabun nuzul bahwa performing rights itu sulit untuk dikolek secara langsung ya, makanya muncul KCI cikal bakalnya. Dan di dalam Undang-Undang Hak Cipta saya menerjemahkan pasal-pasal yang diributkan, mungkin teman-teman sudah tahu juga, pasal 9, 23 ayat 5, 87 dan pasal terakhir 80 81, berdasarkan pemahaman asbabun nuzul yang kemarin dikonfirm juga sama Freddy Haris bahwa ada hal tersebut, walaupun saya juga tidak pendapat sama Freddy Haris secara keseluruhan gitu ya.
bahwa memang ada yang namanya extended collective license, ya, bahwa untuk performing rights itu dikuasakan atau dimandatkan tidak hanya berdasarkan suatu keputusan private kasih kuasa biasa, tapi ada undang-undangnya. Dibentuklah skema, dibuatlah skema tersebut berdasarkan cerita sejarah seperti itu. Jadi saya bisa ambil kesimpulan versi saya bahwa Undang-Undang Cipta pada saat itu salah satu backbone kenapa muncul Undang-Undang Cipta tahun 2015 itu karena memang ingin memberlakukan konsep extended collective license khusus performing rights, ya, khusus performing rights, ya. Kemudian diedap di pasal 23 ayat 5 dan 87 tadi. Posisi saya menolak adalah nggak ada tempat untuk sebagai suatu opsi, ya, karena secara historisnya seperti itu menolak, ya, karena memang ini dalam rangka performing rights ngurusnya susah, ya, ya. Jadi nggak ada tempat, dan ini dikonfirm dengan pelaksanaan daripada pasal 23 ayat 5 dan 87 melalui PP 56 yang kita sama-sama terlibat nih, saya sama Dani juga dilibatkan gitu, kita dari posisi, karena PP 56 itu benar-benar cepat tiba-tiba keluar, ya, dan permennya gitu, ya, yang memungkinkan pihak ketiga untuk masuk sebagai kolektor pada saat itu, ya. Itu dalam rangka LMK, ya, pelaksanaan dari LMK ini, ya. Kemudian ditambah lagi bahwa keluar lagi selain tadi turunan daripada Undang-Undang Cipta, PP dan Permen, yang terakhirnya itu adalah SK tarif, ya. Nah, keputusan Menteri mengenai tarif, ya, bahwa untuk konser, yaitu performing rights itu pakai 2% dari tiket, ya. Ditambah lagi pandangan saya bahwa itulah yang disosialisasikan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi saya, semua Ryan, Agnes Monica dan lain-lain tahunya bahwa penyanyi itu, ya, nyanyi urusan royalti adalah urusan penyelenggara. Kita tahunya itu, ya. Tapi sekarang ini kan berubah situasinya, ya. Interpretasi lebih luas daripada itu, gitu, ya. Itulah yang di-adopt, ya, bahwa good faith penyanyi pada saat itu tahunya tinggal nyanyi. Kemudian kita masuk kepada itu sudah menjadi suatu praktek best practice. Ini bukan suatu kebiasaan buruk karena memang disosialisasikan seperti itu. Jadi orang melakukan seperti itu. Itulah undang-undangnya. Itu yang waktu Dani ribut sama Once, itulah menurut Once hukum positif. Ya, pada saat itu Dani seems agree bahwa Once berlindung di balik hukum positif. Karena saya melihat juga bahwa ada unsur etika di dalam band di luar pada hak cipta, ya, karena pernah keluar dan lain-lain yang mesti dicari dasar hukumnya, gitu. Jadi itu menjadi suatu praktek yang berulang, itu menjadi suatu norma, ya, menjadi suatu norma hukum, ya. Menjadi suatu norma yang diulang-ulang itu menjadi hukum. Jadi saya melihatnya dari sejarah asbabun nuzulnya, dari sejarah kenapa perlunya performing rights, dari peraturannya yang memang menyatakan bahwa hanya ada satu pintu lewat LMK. Please note, saya tidak ada di LMK karena saya juga posisi nanti mungkin Ryan cerita, dia juga kecewa mengenai masalah LMK dan LMKN. Bahwa LMK dan LMKN itu ada institusi yang memang harus direstrukturisasi. Saya bahkan minta supaya itu dimergerkan jadi satu, nggak perlu LMKN, ya, supaya tidak ada silo-silo, lebih transparan dan lebih profesional, ya. Nanti kita cerita soal LMK itu situasinya seperti apa, ya. Regardless sekarang mereka juga mulai bekerja keras untuk meningkatkan performance-nya, ya. Ya, jadi praktek itu yang berulang, ya. Dan satu lagi yang pamungkas yang saya pakai dalam melengkapi pandangan saya, Piu, bahwa dalam kasus
gugatan Agnes Monica pada saat melihat dari sisi putusan pengadilan, ada wakil dari DJKI, ya, si Iqbal, menyatakan ada dua hal yang saya ingat, bahwa dalam kasus Agnes Monica, menurut pemerintah, wakil pemerintah menjadi saksi ahli yang dibawa oleh Agnes adalah yang membayar penyelenggara, ya, bukan bukan si penyanyi, ya. Yang kedua, nggak ada tempat untuk direct license, ya. Nanti tentunya Minola akan punya argumentasi bahwa ada kelemahan-kelemahan di pasal 87 yang tidak menyebutkan wajib dan lain-lain, ya. Cuman kalau saya berposisi bahwa terlalu bebas interpretasi kita pada saat bilang gara-gara tidak ada wajib, itu menjadi ada suatu opsi, ya. Nah, ini yang mungkin nih nanti Dani atau teman-teman yang ada di komisi untuk melengkapi lagi supaya nanti itu ada hal-hal yang kurang yang mesti di fine tuning itu di dalam undang-undang revisi undang-undangnya harus dilengkapi. Tetapi pemerintah menyatakan cuma ada sistem satu pintu. Minola cek mungkin di putusan pengadilannya, yaitu dengan sistem LMK. Ya. Sehingga kesimpulan saya pasal 9 yang disebutkan oleh teman-teman ini itu adalah ketentuan umum bahwa pencipta punya hak, ada A, B, C, D yang termasuk pertunjukan, ya. Tapi ada hak ekonomi pencipta yang kalau tidak dimintain izin atau lisensi maka dia berhak melarang, dan kemudian lari kepada segala macam sanksi dan lain-lain, interpretasinya demikian. Tapi saya melihat dengan background Hababun Nuzul dan cara melihat itu secara apa gunanya pasal 23 ayat 5 ini, ya. Dan kemudian juga melihat bahwa ini skema LMK ini adalah dasar kenapa, salah satu dasar, dan itu ada di dalam elucidation, ya, penjelasan daripada undang-undang hak cipta, Minola, ya, bahwa LMK itu konsep yang mesti dimasukkan di dalam undang-undang hak cipta menjadi backbone, ya, sehingga dia penting, sehingga saya tidak mencari celah mengenai dari license, ya. Jadi pasal 9 itu ternyata muncul di pasal 23 ayat 5, dia mengexclude, ya, khusus performing rights menjadi ke 23 ayat 5. Pasal 9 berjalan sendiri, ya, yaitu non-performing right, pasal 9 berjalan synchronization, mechanical. Kalau misalnya saya mau keluarin single, saya pakai lagunya Pono, ya, untuk rekam, ya, maka saya kena pasal 9, pasal berapa tadi, 9. Saya harus minta izin, minta lisensi. Cara mengatur lisensinya ke 8081. Tapi 8081 yaitu yang tadi disebutkan sama teman-teman bahwa itulah dasarnya dari direct license, ya. Ya, itu sudah mengecualikan performing rights. Yang kita bicara sekarang ini adalah performing rights nih, konser. Jadi konser itu udah diatur di 23 ayat 5. Kemudian kita lihat nih, ya, 23 ayat 5. Cek pasalnya masing-masing. Saya juga membuka laptop, ntar mati lagi laptopnya, ya. Ya. Disebutkan di situ ada kata orang. Setiap orang itu adalah orang pribadi atau orang badan hukum, ya, yang menggunakan karya secara komersial dalam suatu pertunjukan tidak perlu mendapatkan perizinan lisensi kalau dia bayar. Ini banyak makna nih. Satu, saya akan bilang bahwa performer keluar dari skema 23 ayat 5 itu urusan pengguna. Dan siapa pengguna? Cara menginterpretasikan seperti saya menginterpretasikan Hababun Nuzul, LMKM, aturan tarif. Pengguna adalah penyelenggara. Dari dulu juga begitu. Makanya saya tulis, kalau mungkin saya nggak tahu teman-teman wartawan mungkin nggak. Nah, saya tulis di sosial media saya dan saya sampaikan bahwa posisi undang-undang hak cipta di Indonesia adalah penyanyi nggak bertanggung jawab. Dan saya sampaikan di luar negeri, saya kontak ke PRS, ke APRA, ke teman-teman yang lain, ya. Nyatakan di luar negeri nggak ada. Kita belum bicara direct license di luar negeri. Tapi penyanyi atau artis tidak pernah, ya,
bertanggung jawab untuk urusan pembayaran royalti. Kenapa? Karena artis itu sinden, dia cuma tampil nyanyi. Jadi ada suatu event pertunjukan, ada penampilan, artis nyanyi, dia dapat honor, dia membawakan lagu yang harus dibayarkan royaltinya secara benar. Ya. Jadi orang itu bukan pelaku pertunjukan, walaupun judul di atasnya pelaku pertunjukan, tapi itu adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku pertunjukan, bahwa penyanyi tinggal nyanyi, yang bayar siapa? Pengguna. Pengguna ada definisinya, nggak lengkap memang pengguna. Tapi pengguna itu berdasarkan pertimbangan saya, consideration saya mengambil suatu opini, termasuk juga konfirmasi dari pemerintah, ya, menyatakan bahwa pengguna itu adalah penyelenggara, karena dia yang bertanggung jawab. Saya tahu teman-teman aksi, terutama dari Dani ya, bahwa nggak gampang cari penyelenggara dalam konteks konser. Ya. Ini saya belum masuk kepada DDL yang dipersiapkan, ya, tapi dalam konteks direct licensing secara umum, ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa saya menginterpretasikan 235 itu bukan pelaku pertunjukan ya. Pelaku pertunjukan tinggal nyanyi karena dia cuma dipekerjakan. Kecuali dia bikin konser sendiri ya. Kayak Dani bikin konser sendiri di gedung apa itu yang di JIS, ya dia yang bertanggung jawab karena dia menjadi penyelenggara. Kalau kasus Agnes dan mungkin yang lain itu ada orang yang bertanggung jawab. Dia menyewa tempat, dia menyiapkan sound system dan lain-lain, jual tiket dan lain-lain gitu ya. Ini cuma artis yang hadir. Nah itu persepsi yang tidak mudah disampaikan ya. Saya sekarang diserang sama macam-macam orang-orang yang tentunya mendukung aksi ya, dan pemikirannya adalah narasi yang sangat simpel. Lu nggak kasihan sama sama pencipta? Ini ada gap di sini ya. Gap yang visi ya. Aksi melihat bahwa udah berlakuan aja direct license, undang-undang mungkin nanti dipikirin ya. Tetapi teman-teman yang lain mungkin memikirkan bahwa diperbaiki aja LMK-nya, diresolusi, terus terang aja peralatan ya, kemudian law enforcement-nya terhadap pengguna ya, yang bukan artis, untuk harus membayar kayak di luar negeri, semua taat hukum, nggak ada yang nggak bayar, baik itu pengguna yang sifatnya radio, TV, karaoke, yang sifatnya pornografi, maupun pengguna yang sifatnya penyelenggara konser, pasti hasilnya akan lebih bagus. Saya berharap pada saat awal, saya berharap Dani yang punya magnet untuk mengumpulkan attention orang itu bisa sama-sama memperbaiki sistem dan membuat orang bayar gitu ya. Nah, tetapi langkahnya ternyata harusnya berbeda, sehingga 23 ayat 5 dan 87 menurut saya itu satu hal yang saya nggak bisa dirubah lagi, walaupun dengan argumentasi mungkin berbeda ya, bahwa memang pengguna mesti bayar dan artis bukan orang yang bertanggung jawab ya. Kalau pengguna tidak bayar, maka yang salah pengguna, bukan artis. Artis datang tahu sekuensinya seperti apa. Artis datang menurut aturan yang ada, dia nyanyi, dia nggak tahu cara bayarnya, dia taunya LMK yang bayar, dan cara bayarnya adalah after event. Setelah tiket terjual 2% dari situ, ya penyanyi kan nggak bisa ngitung, ya, ini nggak bisa ngitung. Jadi dia nyanyi, dia keluar dari 23 ayat 5. Kalau sampai penyelenggara tidak bayar, maka dia melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga lisensinya tidak tercapai. Ya, mesti diingat undang-undang hak cipta. Ini mesti dilihat, ini juga berbeda antara teman-teman saya dengan teman-teman aksi. Melihat bahwa namanya undang-undang hak cipta berarti pencipta yang mesti dilindungi. Tetapi kalau menurut pemahaman saya, dan ini juga berdasarkan diskusi dengan
merintahin dan yang lain-lain, bahwa ada haknya pencipta, ada haknya pelaku pertunjukan, performer. Ya, di bab mengenai pelaku pertunjukan ada pasal sendiri. Dan ada haknya pengguna, karena dia perlu juga pengguna suatu kepastian hukum, bayarnya seperti apa. Itulah konsep. Dan ini sebenarnya bilang bahwa orang nggak memikirkan ini dari sisi konstitusi. Konstitusi itu kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi manusia, bukan tak terbatas. Ada pembatasannya. Demikian juga di sini di pasal 1 ayat 1. Hak cipta itu adalah hak eksklusif, tapi dibatasi. Ada kata-kata dibatasi dengan hak orang lain. Sama konsepnya seperti konstitusi. Ya. Sedikit lagi saya mau menyelesaikan. Jadi dengan demikian, maka posisi saya adalah penyanyi tidak bertanggung jawab. Dari lesson sampai saat ini belum ada ruang. Saya nggak bicara kemudian ya, rencana-rencana yang berikutnya DDL itu tertera. Soal kasus Agnes belum selesai, masih dalam proses kasasi. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ya. Dan kemudian bahwa jika sering terjadi pengguna tidak bayar, ya, maka pengguna yang mesti diuber. Ya. Tambahan dari saya bahwa LMK-LMKN harus direstrukturisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu ya posisi saya. Tapi saya bukan posisi mewakili siapa-siapa. Tapi pemikiran saya rasanya juga pemikiran yang saya sudah tuangkan kepada organisasi-organisasi yang diundang hari ini dan tidak hadir. Itu menjadi urusan dia. Saya tidak dalam koordinasi untuk mewakili siapa-siapa. Datang sendiri gara-gara si Ryan juga gue datang, gue juga datang. Ya. Jadi supaya lebih clear. Dan ada satu hal yang menarik Ryan sampaikan. Ryan itu dalam posisi marah-marah sini. Tapi gue bilang gini, Dri, Bang, kita datangnya buat touch the ground. Biar relate sini kita bisa ketemu nih. Karena ini teman-teman semua gitu ya. Yang kita tentunya pengen tahu gitu maunya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin saya suatu saat, saya nggak pada posisi mengomentari, tapi sekilas melihat ininya ya, di aksi itu yang bikin chartnya, satu hal, udah ada kesamaan nih, tapi saya melihat masih berbeda, dan itu masih mau pokoknya penyanyi masuk penjara, penyanyi itu bayar. Tapi saya lihat di situ, invoice itu dikeluarkan oleh penyelenggara, ya. Jadi bukan artis di situ. Regardless nanti urusan Agnes kasusnya terserah, tapi saya melihat di aksi invoice dikeluarkan kepada penyelenggara dan payment gateway dengan konsep peer to peer yang level penyelenggara dengan namanya sistem DDL. Saya belum komen lagi yang lain ya, karena saya takut saya memberikan komentar terhadap yang lain itu menjadi akhirnya saya seolah-olah dan persepsinya salah. Lu mau nambahin nggak? Kan tadi aku nanya ke Ryan dulu, lu minta duluan. Gini, jadi soal asbabul nuzul tadi itu perlu saya tambahkan karena mungkin di sini yang mengalami asbabun nuzul itu mungkin selain Bang Kadri, selain Bang Kadri, saya juga mengalami yang namanya asbabun nuzul itu. Jadi begini, Bang Kadri tahu saya dekat dengan Pak Oo ya. Pasti beliau juga pernah menyebut bahwa saya seperti anaknya sendiri, dia seperti ayah angkat saya. Jadi saya tahu benar asal muasal asbabun nuzul daripada Bono mau ikut menambahkan, boleh juga sebelum saya tambahin. Hah? Enggak, maksud saya tahu nggak soal asbabun nuzulnya? Lanjutan, Mas. Oh. Enggak, saya tanya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu, oke. Nah, saya bisa
saya sama Bang Minola mungkin lebih meresapi saya Undang Hak Cipta, karena ini memang dibuatnya kan ada asbabun nuzulnya, dibuatnya WAMI KCI itu ada sebab-sebabnya. Nomor satu, ini yang nanti akhirnya relate, 75% yang dibilang oleh Bang Kadri soal asbabun nuzul daripada LMK ini 75% benar, tapi ada yang belum diucapkan, mungkin karena bukan pelaku industri musik tahun 90-an ya. Kalau saya kan pelaku industri musik tahun 90-an, jadi saya paham dan saya hampir setiap hari bersama Pak Surjoko, pemilik Aquarius itu. Jadi sebenarnya kenapa dibuat WAMI itu? Karena ada hak master daripada label yang dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bisa dimonetize. Jadi ketika ini gambaran paling gampang ya, Aquarius merekam lagunya Dewa 19. Lalu bagaimana cara balik modalnya atau cara mendapatkan keuntungan? Yaitu dengan menjual CD atau kaset. Jadi di situ ada, kemarin saya diskusi, ternyata dia juga nggak pakai royalti itu dimulai tahun 2000, karena dia biasa dari 70-an, 80-an, 90-an bayarnya flat. Jadi kadang-kadang kalau kayak Lox Labor pun memahami undang-undang hak cipta juga bisa salah, karena dia ternyata tidak melakukan industri ini dengan benar, yaitu dengan royalti. Jadi Dewa 19 tahun 1997 itu udah dibayar dengan royalti oleh Aquarius. Bang Kadri tahu lah, Pak OO itu nggak pernah mau bayar flat pay, dia selalu royalti. Maka dari itu, ketika album Dewa laris 1 juta kopi, 1,8 juta kopi, 2 juta kopi, itu Aquarius mendapatkan keuntungannya. Tapi ternyata masternya Aquarius ini dipakai oleh TV, dipakai oleh restoran, dipakai oleh kafe. Masternya ya, paham ya soal master itu adalah lagu yang di dalamnya ada lagu-lagu itu. Lalu Aquarius merasa dirugikan dong. Ini kan master saya, kok enak karaoke bisa untuk mendapatkan keuntungan. Fonogram ya namanya, bener ya? Fonogram ya, itu fonogram itu. Nah, lalu para label ini membuat persekutuan untuk membuat LMK supaya apa? Supaya mereka bisa memonetize master-master yang di luaran yang nggak bisa dimonetize. Supaya label-label ini mendapatkan keuntungan ekonomi daripada karaoke yang memainkan lagunya Dewa 19, daripada kafe-kafe yang ngeplay lagu-lagunya Padi, juga mall-mall yang ngeplay lagu-lagunya Akers Monica, itu juga punya Aquarius. Berapa album itu punya Aquarius. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya LMK. Maka dari itu ada yang disebut dalam undang-undang itu kafe, mall, karaoke, restoran, dan lain-lain itu dalam undang-undang disebut layanan publik. Itu yang disebut, itu yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 tadi. Jadi sebenarnya kenapa dalam 10 tahun ini dalam tanda kutip WAMI itu pantasnya hubungannya dengan lab, nggak ada hubungannya dengan konser, itu nggak ada. Aquarius tidak pernah merasa dirugikan ketika Dewa 19 konser. Master yang tadi itu udah beda domain sebenarnya. Di ya itu yang sesungguhnya luar daripada ya, karena kalau sekarang ini label-label dikumpul, Acin dan lain-lain pasti akan setuju.
Karena tujuan asbabun nuzul dibuatnya LMK Wami dan lain-lain itu untuk mengkolek master, keuntungan daripada master yang sudah dibuat, yang dimiliki secara eksklusif oleh Aquarius. Jadi saya perlu menambahkan apa yang soal asbabun nuzul yang diucapkan oleh Bang Kadri itu, saya masukkan 25%-nya, bahwa sebenarnya konser ini gak ada hubungannya dengan LMK. Maka dari itu, ketika, ini pertanyaan ya, untuk ditawari konser di Surabaya oleh sebuah promotor ya, Judika minta bayaran 1 miliar, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau promotornya nggak sanggup ya nggak apa-apa, ya kan? Oke. Saya pertanyaan satu lagi, apakah negara mengatur bisnis antara Judika dan promotor tersebut? Enggak ya. Lalu kenapa sekarang teman-teman divisi ketika pencipta lagu meminta harga 5 juta per lagu misal ya, ke konsernya Agnes misalnya 5 juta, kenapa visi harus menganggap bahwa ini harus diatur negara? Iya kan? Kenapa pencipta lagu yang minta satu lagu 5 juta kok harus negara mengatur? Basisnya apa? Basis argumentasinya apa? Dasar pemikirannya apa negara ngatur pencipta lagu ngasih harga kepada promotor atau penyanyi? Itu royalti apa bukan, Mas? Itu royalti apa bukan? Royalti fee. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kenapa Judika minta 1 miliar kepada promotor boleh dan negara tidak mengatur? Kenapa ketika pencipta lagu minta lagu kepada promotor juga? Tentunya sebenarnya ini yang menjadi kerancuan kan begini. Bukannya penyanyi yang harus bayar, bukan. Semua itu memang promotor yang bayar. Semua itu promotor yang bayar. Penyanyi pun juga promotor yang bayar gitu. Cuma di undang-undang itu memang mengatur perjanjian antara penyanyi dan pencipta lagu. Kenapa promotor tidak disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang? Dasar pemikirannya boleh disangka nanti ya. Karena promotor tuh nggak dapat royalti. Yang dapat royalti itu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Ketika pencipta lagu membuat lagu, penyanyi menyanyikannya, lalu divisidikan, yang dapat royalti ya mereka diatur dalam undang-undang itu yang dapat royalti penyanyi dan pencipta lagu. Pengguna, penyanyi mendapatkan royalti. Itu dasar pemikiran daripada bahwa pengguna itu adalah penyanyi. Karena promotor tidak diatur royaltinya di dalam undang-undang. Ngerti ya? Nah, ini PR buat kita. Mungkin bisa dijawab berdua antara Bang Ryan. Kenapa pemerintah harus mengatur harga daripada pencipta lagu, sementara pemerintah tidak mengatur harga Judika kepada promotor? Dari aku segitu dulu. Mungkin masih ingat apa yang dibicarakan oleh Bang Kadri, ada yang mau jawab? Aku ngomong dulu ya, Oke. Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya terjadi juga nih fase ini karena buat saya pribadi, saya datang ini tidak mewakili siapa-siapa. Saya datang mewakili siapapun yang punya cita-cita supaya tata kelola musik Indonesia ini ada dalam form yang terbaik gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi gini, karena hari ini penting, makanya saya datang tadi sebelum sini saya berdoa teman-teman. Saya berdoa minta wisdom. Saya berdoa minta wisdom. Wisdom itulah yang saya gunakan hari ini untuk tetap datang
Walaupun di dalam undangan nama saya ditulis Ryan Porno oleh Mas Dhani yang sudah meminta maaf sama saya gitu ya. Ya. Wisdom itu yang saya gunakan. Jadi di balik, makanya keluarga saya ikut tuh. Mau melihat langsung diskusi ini. Jadi wisdom itu yang menjadi penawar dari kemarahan saya. Wisdom itu yang jadi penawar dari kekecewaan saya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan keresahan saya. Saya nggak mau bicara undang-undang, semua ini jago-jago. Wisdom dan tanpa niat baik, segala interpretasi bisa dihalalkan. Saya bukan ngomong buat beliau-beliau ini, enggak, yang mereka orang jago. Saya ngomong buat teman-teman di rumah, buat netizen, buat masyarakat, buat anak-anak muda, regenerasi musik Indonesia. Gini teman-teman, industri ini butuh suksesor. Umur saya 43 tahun, jauh sama umur beliau-beliau. Beliau-beliau sudah melewati, sudah sampai di fase puncak dari karirnya masing-masing. Masih ada saya, masih ada Badai, masih ada Posan juga mungkin, masih ada teman-teman yang muda yang lain, yang kami butuh dituntun dengan wisdom. Mas Dhani, saya ingat Mas Dhani bilang, penyanyi yang nggak mau bayar royalti ke pencipta lagu, itu adalah manusia pintar tapi nggak punya wisdom. Sorry to say Mas, saya harus bilang, mode wisdom yang benar bukan itu. Mode wisdom yang benar ketika kita bisa minta duit sama dia sebenarnya karena celah interpretasi undang-undang, tapi gue gak mau minta karena dia teman gue. Gue mau berjuang untuk industri yang lebih besar dari hari ini. Gue mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat seluruh ekosistem musik secara holistik. Makanya kalau teman-teman perhatikan sosial media saya, yang saya serang bukan aksi Mas. Yang saya kritisi adalah Mas Dhani. Mas Dhani ini idola gua, bos. Idola semua anak muda Indonesia. Ya, saya harus sampaikan buat saya, hari ini adalah diskusi kesatria ya teman-teman ya. Saya sama Mas Kadri hadir ke sini datang dengan secara kesatria. Walaupun seolah-olah dalam tanda kutip kita seperti kita dikeroyok ya. Tapi kita datang bukan untuk saling mempengaruhi, enggak, udah final kok semua. Tapi maksud aku begini. Kekecewaan saya pribadi ya, Mas Dhani dengan kapasitasnya yang sebesar ini hari ini, kenapa tidak memilih untuk ada di tengah? Jangan tersinggung teman-teman yang lain, tolong. Buat saya, Mas Dhani yang terhormat, buat saya aksi tanpa Mas Dhani adalah butiran debu. Iya, jujur saya harus sampaikan ini supaya saya juga merasa puas dan kita pulang. Dan saya pulang dengan rasa lega gitu loh. Jadi saya sebenarnya, jadi Mas Dhani tadi bilangnya hari ini saya netral gitu kan. Saya aminkan. Mudah-mudahan ke depan Mas Dhani bisa netral terus. Karena gini teman-teman, Badai sudah cerita sama saya mengenai aksi ini dari 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, gila Dai, sedap Dai. Ini konsep sedap. Aksi bisa jadi hero buat pencipta lagu, buat industri musik. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Ari Bias terhadap Agnes Mo, buat saya niat baiknya, wisdomnya sudah gagal. Gitu. Tuntutan terhadap Agnes Mo sudah gagal. Jadi ini keresahan aja. Ini keresahan. Gitu. Jadi saya melihat Mas Dhani lebih besar dari hari ini, tapi kok kericuhan yang timbul dari hasil interpretasi. Kan aksi ngomongnya cuma aja, baru kali ini kita ngobrol. Gitu. Dan ada keputusan pengadilan yang bilang bahwa penyelenggara harus bayar, itu sifatnya sementara kan. Kenapa kita nggak tunggu aja sih? Sabar aja dulu gitu loh. Pertanyaan saya, buru-buru ada apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya Mas ya, jangan-jangan dijadikan lokomotif untuk agenda sesuatu. Itu yang saya omongin di sosial media saya. Jadi saya nggak pernah mengkritisi apapun yang dilakukan oleh aksi, enggak. Karena buat saya aksi bisa jadi hero yang genap. Tapi ketika menuntut penyanyi,
ikut menuntut, buat saya di situ wisdomnya sudah hilang. Kemarahannya sudah nggak lagi punya obat penawar. Kalau bicara saya kecewa sama LMKN. Biarpun masih muda gini mas, saya juga sudah main musik dari 2002. Saya pernah diproduseri sama mantan istrinya Mas Dani juga pernah. Belajar banyak juga. Gitu. Jadi saya pernah punya kesempatan untuk kerja sama LMKN untuk provide sebuah sistem licensing yang akhirnya dimentahkan juga. Kalau punya kekecewaan sama, saya punya kekecewaan. Cuman output saya berbeda sama teman-teman yang lain. Output saya memilih untuk menggedor apa yang udah ada. Rakyat harus punya kuasa. Tapi yang timbul hari ini menurut persepsi saya ya, makanya saya bilang dari awal aksi adalah gerombolan, mas, jangan tersinggung. Karena menabrak undang-undang versi interpretasi kami. Interpretasi kami menurut undang-undang sudah punya output, yaitu PP 56. Interpretasi undang-undang versi aksi belum punya output. Gitu loh. Jadi, kegelisahan ini, keresahan ini karena gini. Banyak efek dominonya, teman-teman jadi nggak punya job, mas. Karena IO-nya takut. Kita jangan bicara visi deh, penyanyi kelas 1. Jangan. Jangan bicara yang ratusan juta, yang 100 juta ke bawah aja. Saya ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pun DL berjalan, apakah DL ini juga akan inklusif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk semua pencipta lagu? Apa jangan-jangan pencipta lagu kelas 1 aja? Karena sesuai demand, lagu lo nyanyiin, lagu lo dibayar, kan gitu. Gitu loh. Jadi saya minta semua senior-senior ini mudah-mudahan bisa memutuskan segala sesuatu dengan wisdom. Gitu. Jangan sampai kita ini bingung. Kita ini bingung, semua teman gara-gara konflik Badai sama Krispati, gara-gara konflik Teh Rika sama The Groove. DNA itu kan yang akhirnya menjadi DNA kemarahan yang disebarkan sama semua. Pertanyaan saya aja, Padi kalau manggung bayar ke Mas Bio apa enggak? Dewa kalau manggung apa bukan yang tadi diomongin? Karena penyanyi taunya konsep bayar royalti, output satu-satunya adalah penyelenggara yang bayar. Di luar itu namanya berbagi berkat. Dan kalau penyanyi nggak mau bagi berkat, tidak melanggar undang-undang, bukan kejahatan, ya paling cuma dibilang pelit loh, nggak tahu diri loh, tapi nggak melanggar hukum. Kita tunggu sampai semuanya genap, supaya ketika lo tidak melakukan direct licensing, lo melanggar hukum. Itu maksud saya, mas. Terburu-buru ada apa? Gitu loh. Mau ngapain terburu-buru? Mau membuktikan sesuatu bahwa lokomotif ini adalah lokomotif terkuat. Mau membuktikan sesuatu bahwa gue kuat nih. Hah? Gitu loh, aku ngelihat kesannya gitu, mas. Gue sama Dani, hari ini gue ada di pemerintahan. Kalau gue bergerak, ini harus jadi. Ini bukan wisdom. Gitu loh. Efek dominonya sangat besar. Sangat banyak. Dan saya yakin ketika saya bicara wisdom, sorry mohon maaf ya, ini pasti gak bisa dibantah, teman-teman. Karena senior-senior ini buat saya tidak jadi contoh. Bagi saya, pencipta lagu itu menempati kasta tertinggi dari proses lahirnya sebuah lagu. Tapi hari ini, karena kegagalan sistem, karena kemarahan terhadap sistem, karena kekecewaan terhadap sistem, pencipta lagu harus turun dari kastanya tertinggi itu untuk menjadi pengemis, teman-teman. Gue pencipta lagu. Gue sahabat Badai. Satu-satunya musisi di sini yang berdarah NTT Ambon cuma gue sama Badai. Tapi hari ini kita berseberangan. Sedih apa enggak? Lihat efek sosialnya dong. Jangan elit bermain di atas Clash of Clans kan jadinya, mas. Jangan pencipta-pencipta lagu kelas 2, kelas 3 yang di bawah itu dijadikan lokomotif, diajak-ajakin seolah-olah ini untuk kemaslahatan seluruh pencipta lagu. Saya nggak percaya itu. Ini untuk kemaslahatan elit pencipta lagu Indonesia. Yang di dalam situ ada Mas Dani,
Mas Piyu, Mas Aribias, Badai, Doi Badaholo. Saya nggak pernah bicara kok di sosial media sebelum ada tuntutan terhadap Pak Karno. Nggak ada. Kok rela kita ini dirusak hanya karena lapar? Yang kenyataannya kita tahu, sorry, mungkin saya yang paling miskin dari semua yang ada di sini. Tapi saya nggak pernah teriak lapar, karena saya percaya ada Tuhan yang pelihara saya. Saya bisa memonetize karya saya dengan cara-cara yang lain. Daripada harus berjuang berantem urusan ginian. Pencipta lagu sama penyanyi jadi berantem. Lagu adalah properti pencipta, suara juga adalah properti penyanyi. Penyanyi original ya, saya bicara ya. Bagaimana ceritanya? Brother misalnya, Semi minta, oke kalau gitu, semua lagu Chris Pato yang ada suara gua turun dari peredaran. Itu gimana ceritanya? Dia punya hak yang sama, ada properti dia di dalam situ kok. Jadi saya nggak mau bicara undang-undang, saya hanya mau selalu menagih apa yang Mas Dhani bilang mengenai wisdom. Wisdom adalah selalu menghasilkan kebaikan buat semua. Wisdom adalah sesuatu yang menggerakkan lo ketika gue bisa jahatan, gue bisa mengambil keuntungan dari dia, tapi gue nggak mau. Itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini clear di nanti, gitu. Dan nih, Mas Piyu, Bang Minola, Mas Rebias, Badai, thank you. Mudah-mudahan, saya juga berharap teman-teman visi bisa datang. Saya harus tegaskan di sini, saya sama Mas Kadri ini, Bang Kadri ini, selalu dicap seolah-olah kami visi, padahal bukan. Jadi seolah-olah kami menggendong visi, padahal enggak. Spirit kami sama-sama mereka bukan karena mereka teman kami, bukan. Karena memang saya mau yang terbaik buat industri ini, bukan cuma buat pencipta, bukan cuma buat penyanyi, tapi industri secara holistik. Injek LMKN, injek LMK, kalau perlu LMK cuma satu. Kalau perlu DDL-nya aksi ini di-combine masuk ke dalam LMK, itu baru sedap. Thank you. Oke, Bang Minola mau bahas. Panjangan tadi jadi lupa tadi yang ngomongin apa ya. Harus panjang, datang di lebih awal panjang. Enggak, maksudnya cerit gitu loh. Jangan langsung. Terima kasih Mas Dhani sudah diberikan kesempatan pada sore hari ini. Jadi kita harus sepakat dulu satu, ya, hati boleh, ya. Ini juga bicara masalah wisdom ya. Hati panas, kepala dingin juga. Dingin bang itu suaranya. Ya, makanya. Nah, ya jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kekayaan pola pikir. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita beda dengan orang itu. Kita sama aja, sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama punya pendapat. Jadi kalau misalnya beda pendapat, itu wujud daripada kekayaan pola pikir. Di rumah tangga saja belum tentu bapak sependapat dengan ibu, suami sependapat dengan istri, cara mendidik anak belum tentu sependapat. Tapi itulah wujud daripada kekayaan pola pikir demokrasi. Ya. Jadi wisdom itu bagi sebagian orang juga adalah berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, karena sifatnya subjektivitas. Kecuali wisdom yang datangnya dari Tuhan. Iya, yang tertulis di kitab-kitab suci itu oke. Tapi kalau misalnya masih manusia, menurut kita itu wisdom. Menurut Mas Dhani itu adalah wisdom. Tapi belum tentu menurut orang lain. Dan sebaliknya. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu kekayaan pola pikir. Ya. Itu yang pertama. Nah, jadi kita harus lihat gitu ya secara clean and clear apa yang sedang diperjuangkan oleh Aribias.
Jadi jangan kemudian kita curiga, ya, curiga dan akhirnya kemudian melihat bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias itu adalah sesuatu wujud yang ingin menimbulkan perpecahan, wujud daripada pencipta ingin turun kasta, wujud dari pencipta jadi pengemis. Karena ada mekanismenya, ada tahapannya. Ketika Ari Bias melakukan perjuangannya sampai tahap ada putusan pengadilan niaga. Nah, saya wisdom juga. Ya. Pan, sebentar. Ryan Bono. Ryan adalah pencipta lagu, apa lagunya yang di atas itu? Bilang saja. Bilang saja, seandainya lagu itu lagu lo. Terus nggak kepikiran sama sekali untuk kena di atas. ya, Iya. benar kan? Benar kan? Ya benar kan bilang di atas. Padahal di undang-undangnya ada kan? Di undang-undangnya ada bahwa lu punya hak. Undang-undang yang mana, Mas? Nah, tolong sebutin. Oke, ya. Jadi saya teruskan, ya. Jadi inilah yang menjadi suatu perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tadi kembali saya katakan wujud daripada kekayaan pola pikir. Tapi saya nggak mau perbedaan pendapat ini menjadi debat kusir. Ya, debat kusir seperti ini kan sekarang kita debat-debat tuh. Makanya saya uji perbedaan pendapat itu di pengadilan niaga. Apakah ini bukan wisdom? Saya nggak mau terjebak dengan pendapat yang masing-masing seperti Bang Kadri bilang sudah final menafsirkannya. Jadi kalau begini terus nggak ada dong. Artinya itu upaya untuk mencoba memastikan ini yang mana nih dari dua pendapat ini. Gimana? Cek. Jangan matiin, Man. Aku yang matiin sendiri aja. Kan tadi kan Ryan ngomong bahwa tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa pencipta lagu dalam konser tidak punya hak. Nah, sekarang Bang Kadri silakan jawab apakah memang seperti itu. Iya, saya terus terang ini letak debat kusirnya. Gitu. Jadi pada saat Ryan tadi sampaikan undang-undang yang mana itu udah berbeda ya. Karena jadi saya menjawabnya juga menurut saya bagusan tidak jawab ya. Karena Enggak, memang ini enggak. posisinya adalah Bukan, saya jawab gini. Karena multi interpretasi. Enggak begini. Saya cuma tanya aja sama Bang Kadri, apakah tidak ada hak ekonomi seorang pencipta ketika artis menyanyikan sebuah konser? Ya atau tidak gitu aja? ya ada. Ada, oke. Ada. Cukup. Tapi sorry Iya. dikit karena gantung ya. Enggak ada kan berarti ada. Ada, Oke. tapi harus lewat mananya. Ya, itu. nggak ada masalah. Gitu. Lewat mana nggak masalah. Ya. Yang penting ada kan? Ada. Berarti udah paham, udah tahu sekarang ya ada. Oke. Siap. Oh, itu pertanyaannya ya ada kalau itu dong. Iya dong ada. Artinya ketika lu nggak mendapatkan, ya, lu diem saja atau lu berjuang untuk mendapatkannya? Harus dapat dong. Harus dapat ya. Harus. Nah, caranya gimana? Penyelenggara membayar LMK. Penyelenggara bayar MK ya? Iya. Oke. Gugat ke? Ya. Gugat penyelenggara atau gugat undang-undangnya. Oke. Berarti cuma jalannya aja yang beda. Jalannya yang beda berarti ya kan? Sama-sama punya wisdom, ya kan? Sama-sama punya wisdom. Berarti jalannya Ari Bias ke pengadilan niaga. Maksud aku wisdom gini, Bang. Sorry Mas, biar aku clearkan. Wisdom itu adalah kita semua ini stakeholder industri musik. Nah, gini, Wisdom sorry. artinya gini. Ya. Sorry, Jangan gini. menyakiti sesama teman kita. Oke, Gini, oke. kalau Bang Minolo mau gugat undang-undang gini. Ya. Tadi kan ngomong suami istri. Iya. Ada perbedaan, iya. Tapi kan istrinya gugat suami. Ya, oke. Suaminya gugat anak. Oke, Bang, siap. ya, itu Suami kasus gugat perceraian, Mas. Banyak. Oh, KDRT ada nggak cerai? Gini, Bang. Jadi itu ini dia. konflik, Jadi itu gini. konflik horizontal. Raya. Kalau kita kekacauan Raya. kita adalah terhadap Nah, sistem, Raya. bukan Nah, konflik dua itu horizontal. sebentar, Bang. Nggak Sebentar. bisa. Bang, aku dulu, Bang. Sorry, Nggak bisa. aku dulu ya. Enggak, gini. Enggak, sebentar. Enggak, ini udah beres. Jadi saya sama Bang Kadri izin pulang. Duh. Supaya tidak terjadi debat kusir. Enggak, serius. Ini bukan debat Ini kusir. sudah debat kusir. Enggak. Debat kusir. Makanya Bang, bentar. Kan tadi perjuangannya kan beda ya. Oke. Nah, ini bentuk diskriminasi. Ya. Tadi Bang Kadri ngomong bebas Bang 45 menit. Cuma ngomong saya ngomong masih sedikit udah. Oke, cek. Nih MP3-nya diputar dulu coba. Cek. Nah. Oke. Enggak. Jadi gini, sorry ya gua potong.
Untuk meluruskan, kurang kulit mas, kurang kayak badan gua soalnya. Untuk meluruskan beberapa pemikiran Ryan. Ya, Ryan ini udah teman baik gue juga, ya. Gue bikinin lagu juga, berkolaborasi juga. Tapi gue mau lurusin pemikiran Ryan. Pertama, ya, kalau misalkan Alejo ngomong bahwa pencipta lagu saking laparnya lalu turun dari kastanya menjadi pengemis, tidak usah bawa aksi lah. Gua keberatan dengan pernyataan lu. Kenapa? Karena definisi pengemis di jalanan adalah orang yang terpaksa mengais-ngais rezeki. Karena tidak ada pekerjaan dari apa yang bisa dikerjakan. Dan itu pun halal dikerjakan, Jo. Pengemis, dia secara undang-undang pemerintahan daerah mungkin saja bisa ditangkap. Tapi kalau analogi Ale menyamakan pencipta lagu dengan pengemis, berarti Ale termasuk pengemis juga. Tunggu Jo, bentar, sabar. Tadi Ale ngomong kan beta dengerin, santai. Ya. Jadi begini, kenapa gue ngomong kayak gitu Jo? Ya. Karena begini, analogi pengemis bagi kami sebagai pencipta lagu yang berusaha mencari keadilan untuk karya-karya kami, ini gue merinding ngomong begini. Ya. Teman-teman harus tahu ya, bahwa kita ini berusaha menolong teman-teman pencipta lagu yang tidak seberuntung kami. Pernah Anda membayangkan ada pencipta lagu yang gak bisa ke rumah sakit, lalu meninggal di ambulans karena gak punya uang? Pernah Anda bayangkan pencipta lagu yang gak punya bensin untuk pulang? Aksi menemukan itu setiap hari. Jadi kalau brother ngomong dengan gua atau dengan sosial media Ale bilang kita ini adalah turun kasta menjadi pengemis. Menurut kami juga punya hak untuk berinterpretasi kan terhadap apa yang kami perjuangkan. Kami malah naik level. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tidak ada yang berani pencipta lagu berbicara tentang ini. Tidak ada. Kami selalu dianggap sampah. Dan itu saya mengalami, teman-teman. Dan itu saya mengalami. Ya. Berpuluh-puluh tahun pencipta lagu itu dianggap sampah. Saya mau tanya sama teman-teman semua, kalian beli tiket konser mau nonton siapa? Mau nonton penyanyi? Mau nyanyi atau mau stand up komedi? Nyanyi dong. Kecuali dia juga punya stand up komedi. Bisa aja. Tapi semua yang beli tiket konser mau dengar karya. Jadi, bro, ketika Ale ngomong pengemis, gue jadi ngebayangin bahwa oke lah, anggap aja kita dianggap pengemis, gak apa-apa. Tapi kami sedang memperjuangkan keadilan bagi kami. Bahwa itu tidak relevan untuk lo, gak masalah Jo, gak masalah. Tapi jangan juga menganggap bahwa perjuangan ini tidak relevan bagi komposer. Banyak teman-teman yang datang ke sini, mereka membutuhkan aksi. Tapi kalau Ale nggak butuh aksi, nggak apa-apa. Kita berjalan bersama ketemu di ujung, nggak apa-apa. Itu namanya sportivitas. Yang kedua, gue atas nama pribadi
Gue udah tegur Mas Dani ketika Mas Dani menyebut Fam Ale, maaf ya, porno. Gue tegur Mas Dani secara pribadi. Kenapa? Karena itu buat gue adalah ad hominem. Gue juga gak terima. Tapi Mas Dani seorang gentleman. Dia minta maaf juga. Tetapi yang menjadi esensi daripada perjuangan kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk menciptakan ekosistem yang sebenar-benarnya ekosistem. Kalau Mas Kadri selalu bilang hukum positif, sekarang saya tanya sama Mas Kadri, kalau ada pencipta lagu tidak bisa berobat di ICU karena karyanya tidak dibayar royaltinya oleh LMK, oleh siapapun yang berhak untuk membayar royalti mereka, di mana hukum positifnya? Di mana? Ya betul. Tapi saya tanya, di mana hukum positifnya? Kalau bicara pelaksanaan, gue setuju. Tetapi kalau bicara hukum positif, nggak ada. Karena kalau bicara Mas Kadri ekosistem, semua ikan harus hidup, Mas. Ini supaya lengkap aja ya, bahwa saya juga bukan hanya semata-mata hukum positif dan berlindung di situ, tapi kita mesti punya black and white aturan. Ya, karena saya orang hukum, saya bermain di situ. Tapi esensi bahwa pencipta itu harus mendapatkan haknya, itu mesti kita dukung. Kalau ada hukum positif itu yang nggak benar, itu yang mesti dirubah. Nah, artinya kalau Mas Kadri bilang hukum positif, artinya interpretasinya harus di dalam koridor ekosistem, semuanya bisa hidup di dalamnya, ya. Jadi kehadiran aksi ini, ya, kalau dibilang dilokomotifkan oleh kepentingan, gue berani jamin 1000% ini tidak benar. Kenapa? Karena lo sendiri udah pernah gue ceritain aksi ini dari 3 tahun yang lalu, ya. Bahkan itu juga belum sampai kita ngumpul bersama. Dan kalau dibahas misal masalah gue dengan Krispati, Rika dengan The Groove, Ari Bias dengan Agnes, itu hak warga. Untuk Oke, jadi gini, Kakak Badai. Lupa tadi dengar Beta bilang, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Ale cerita, Beta support kan? Tapi Beta bilang, ini menjadi gagal ketika mengamplifikasi tuntutan Mas Ari Bias terhadap Agnesmo. Artinya, aksi ikut memilih musuh kan? Sabar, Beta jelasin dulu. Jadi gini, kerinduan gua dan teman-teman yang lain adalah gini. Kan cita-cita. Gini. Sabar Mas, sebentar 5 menit. Jadi gini, kerinduan kita dan semua teman-teman aksi juga pasti kan mau merevolusi tata kelola industri musik ya. Ya. Kalau dulu 98 itu terjadi karena musuhnya cuma satu, Soeharto. Nggak terpecah tuh stakeholdernya. Hari ini kita terpecah stakeholdernya. Jadi artinya maksud gue yang gue mau sampaikan begini. Kalau kita harus memilih musuh bersama, musuhnya itu adalah LMK dan LMKN, Mas. Bukan musuh pencipta itu penyanyi, bukan. begini, jadi Terkait mengemis juga, sabar. Gue bilang mengemis karena akhirnya cara gini harus menyerang penyanyi gitu loh. Itu aja sih yang nggak masuk di nerve gue gitu. Poinnya udah dapat kan? Poinnya udah dapat gitu, Jo. Analogi lo nggak bisa pakai kalimat. Nggak, penyanyi bukan musuh, udah titik final. Penyanyi bukan musuh pencipta lagu yang bisa digugat karena dia konser nggak dibayar. Penyanyi yang digugat itu final, titik. Buat gua nggak salah. Ini gue bahasa bukan itu maksudnya. Ya, gua bahasa gua itu berarti kita bahas ini yang relevan dong. pakai bahasa hukum aja, Bang Minol aja, Pak. Maksudnya di garis bawahi dulu bahwa analogi yang gue maksud itu adalah ketika Ali memilih kata pengemis, ya, paham nggak maksudnya? Paham kan ya? Ketika Ali Di dalam redaksi, Jo, perlu memilih kata-kata supaya bisa menyadarkan bahwa gitu. Kok segitunya banget lo nuntut penyanyi sih? Padahal kalian ini bukan pengemis lah, kalian orang kaya semua kok, gimana sih? Kok tersinggung? bukan masalah begitu. Gitu loh. Jo. Itu aja Jo, maksud gua. Kenapa harus memilih penyanyi menjadi musuh? Itu aja yang saya kecewakan, Mas. Kalau misalnya aksi waktu itu tidak mengakui, kalau Mas Ari Bias dia mau nuntut secara pribadi, itu hak warga negara. Tapi aksi tidak boleh mengamplifikasi sebagai sebuah asosiasi yang di dalam situ ada Mas Dani, figur universal yang harusnya bisa jadi figur nomor 1. Itu aja concern aku.
Bukan menyalahkan aksi dengan cita-citanya, no. Bahwa pencipta lagu, loh, sesederhana ini, Day. Kalau gue mau dapat keuntungan yang sama, gue gabung aja ke aksi, Mas. Gampang kok, ada Mas Ahmad Dhani di situ. Ngegendongin kita semua. Sedikit bro, Iya, jadi gitu. supaya meluruskan. Iya. Jadi saya tidak mentarget Agnes. Awalnya saya tidak mentarget Agnes, sama sekali tidak. Yang saya tuntut itu hak saya mana, gitu kan? Dan saya somasi dua-duanya. Dari dua-duanya itu terjadilah proses pembuktian, ya kan? Proses pembuktian, dan sebelumnya juga saya sudah pribadi personal menyurati Agnes. Dalam hal ini adalah manajemen Agnes itu kakak kandungnya siapa? Steve ya. Nah dari situ saya mengajukan dari kelas. Jadi akhirnya saya menunggu royalti dari RMK, ya kan? Saya ikutin aturan yang berlaku saat ini. Royalti dibayar melalui RMK. Oke, saya tunggu setahun. Saya tanya RMKN, ada nggak royalti konser saya di situ? Tidak. Makanya saya somasi kedua-duanya. Maksudnya kan di sini kalau kita baca undang-undang, setiap orang, bukan penyelenggara yang wajib izin, tapi setiap orang. Nah setiap orang ini siapa? Akhirnya saya somasi dua-duanya. Pembuktian siapa setiap orang ini, gitu kan? Nah itu jadi prosesnya panjang bro. Nggak tiba-tiba saya targetin Agnes, enggak. Jadi ya saya hormati semua penyanyi. Dua-duanya saya tuntut. Dan sebelum itu juga saya meminta hak kepada artis lain, Krisdayanti dan lain-lain. Mereka mau memberikan hak itu, ya kan. Nah akhirnya proses hukum Agnes ini jadi melalui tahapan-tahapan yang saya lalui, dan saya berusaha untuk tetap di jalur yang benar. Saya ikutin pasal 23 ayat 5. Menurut umumnya yang kebanyakan selama ini dijalankan bahwa tidak perlu izin asal bayar. Itu saya ikuti juga. Saya tanya RMK, bayar nggak? Enggak. Jadi saya mesti gimana dong? Ya saya tanyakan ke somasi itu kan teguran. Bukan kita malak. Teguran, ini ada pelanggaran loh. Yuk kita selesaikan lah istilahnya gitu ya. Ya. Nah, kalau itu direspon oleh Agnes, nggak akan terjadi seperti ini. HWG merespon, nah itu berarti saya melihat ada itikat baik dari HWG untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, tapi saya tidak mendapatkan itikat baik atau ini itikat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dari pihak Agnes Mo. Itu aja sih sebenarnya yang proses hukum yang saya lewati itu. Jadi tidak ada tendensi saya benci atau saya target. Saya mengikuti proses hukum dengan benar sesuai aturan yang berlaku, itu aja sampai terjadi hal yang ini. Sebenarnya ini kan gini, sebentar. Kalau saya, sebenarnya kan yang diharapkan semua orang ini, saya menuntut penyelenggaranya langsung, ya kan? Itu yang diharapkan semua orang. Agnes tidak dituntut, tapi kan kita lihat undang-undangnya, setiap orang, jadi siapa? Kita tidak boleh Dan pengacaranya Agnes sudah minta eksepsi, belum ceritakan sudah minta eksepsi ke pengadilan. Jadi pengacaranya Agnes. Iya. Ngerti mas, maksud aku gini, hak Mas Aribia sebagai warga itu nggak masalah, tapi kenapa aksi tidak boleh membackup. Sebenarnya bukan kita nggak. Sama sebentar, 2 menit ini biar kelar. Ini nggak akan terjadi lagi. Narasi pengemis tadi itu sama seperti narasi Mas Dhani bilang penyanyi itu maling. Nah, apa bedanya? Sekarang begini ya. Iya. Saya mau minta maaf kepada ini di depan umum ya. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya juga minta maaf sama pencipta yang disebut pengemis. Sebentar dulu. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar daripada netizen, kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Supaya saya bisa menyebut. Lu bisa bantuin nggak? Enggak, minta tolong aja, mungkin kalian ada kata yang lebih wise itu misalnya apa? Ya kan? Kalau gue bilang Kalau sih, tiba-tiba- ini kita nanti panjang banget loh. Lu apa namanya? Artinya poinnya udah keluar semua, apa undang-undang udah keluar. Gue juga berusaha untuk menjelaskan itu secara posisi legal, nggak perfect memang, dan gue tahu juga
Minola juga bisa. Yang 25% gua masukin tadi masuk nggak di lu? Iya masuk Ya bahwa akal semuanya. bahwa sebenarnya label nggak ada hubungannya dengan konser kan? Iya, Ya kan? sebenarnya gini, dan ini kita jadi main lama-lama nih, lu 90, gua 80 bikin skripsi itu udah pakai masuk situ ya. 80 tapi kan masih flat pay, belum ada royalty. Iya. Jadi kita nih pemain lama yang memang mengamati. Jadi kita mendapat esensinya nih. Dani juga tahu kenapa asbabun nuzulnya itu seperti apa. Jadi kita masing-masing tahu nih. Cuma memang di sini ada hak untuk bicara yang tadi saya sampaikan sama Dani, dan ini mau debat kusir, dia bilang gua mazhabnya Minola udah berbeda gitu ya. Jadi percuma buat apaan gitu. Enggak ada masalah. Pada saat tadi Dani menyampaikan, lu ada komentar nggak? Gua nggak pada posisi komentar, gue juga nggak pada posisi komentarin Ari Bias. Ini kita masing-masing menghargai, tapi ada sesuatu mungkin ya dimana kita juga nggak selalu harus bilang harus tidak sepakat sama posisi yang lo omongin, dan mungkin juga demikian gitu. Kita menjadikan mencari kesamaan, memperluas kesamaan dan memperkecil perbedaan. Ini adalah proses, suatu saat nanti akan mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk ekosistem. Karena ini udah harus segera diselesaikan di debat ini. Tapi hari ini terus terang kita puas ya. Kita udah sampaikan, Ryan juga udah, Ryan jangan kebanyakan lagi karena lu nanti akan putar-putar situ juga gitu ya. Udah tahu gua ya. Untung aja gua orang Padang, lu orang Ambon ya. Jadi Ambon apa NTT? NTT ya. Oh, betul. Ya, sama dia. Jadi menurut gua udah cukup ya. Kita udah berapa jam nih? Udah cukup ya. Nanti akan ada. Tapi gua mesti menjelaskan beberapa omongan yang dibilang Ryan tadi soal bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangkan. Pasti itu lu nggak setuju, gue tahu. bukan nggak setuju, itu Iya, lucu dasarnya aja. apa gitu Dasarnya ya. apa? Karena itu terikat kontraknya. Berarti Ryan nggak paham soal mechanical rights, sound recording rights. Iya, karena dan Ryan performing berpikir rights. bahwa juga Kalau kalian bisa berinterpretasi, kenapa Betul. saya Enggak, itu bukan interpretasi. Iya. Itu bukan interpretasi. jadi interpretasi bebas gitu Enggak. Jadi sound recording right itu sesuatu Ya udah nggak usah dibahas, Mas. Loh, Ya. nggak penting itu penting. Jadi supaya berargumen itu dengan basic ilmu, ya nggak asal Ya. ngomong gitu. Statementnya dia juga gue bisa analisis pelan-pelan sebenarnya, tapi menurut gue buat apaan jadi debat kusir? Enggak, kita itu berdebat itu untuk Ya. publik supaya paham. Nanti ruwet publiknya. Enggak. Semua yang kita bicara ini kan Rasanya- Makanya tadi gua tanya Basisnya sama ilmu dari tadi makanya kita gua tanya bicarain kepada sama Ryan tadi kan. Dia paham nggak soal asbabul nuzul daripada dibentuknya LMK. Itu penting soalnya. Ya umurnya Ya kan? belum nyampe situ, bro. Udah 43 tahun Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Ya bukan pada saat bicara tahun 90-an. Udah. Iya, harus Undang-undang Hak Cipta tahun 82 cuman Minola sama Jangan gue yang main ngalamin. harus paham dong supaya apa yang keluar itu based on science, based on literasi gitu. Mas, Nggak- sekarang gini Mas, kalau orang dan badan hukum, orang itu memang badan hukum. Ya. Kan itu interpretasi, maksudnya yang saya mau pancing kan aku kamu nggak bahas itu, bahas yang tadi lu omong tadi bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangin tadi loh. Iya, ya itu sejauh interpretasi gua aja. Nah, iya, itu Iya. pasti lu yang nggak punya Sama. pemahaman soal namanya Sama, soal seperti badai jelasin badai. Sama badai. seperti Sesama sejauh interpretasi orang itu bilang badai bahwa jelasin. orang itu bukan badan hukum, sama bobotnya. Cek begini ya. Ya. Iya, jadi begini maksudnya. Ya, siap. Jadi begini. Aduh. Ini Ale mau Pak Beta mau ngomong nih. Ali silakan. Ah, Jangan sampai Alita gaya. itu dia. Hai, ya kan? Jadi begini, Jo. Nanti pulang bisa bakalai. Mengenai Cukimai. mengenai kepemilikan master, ya teman-teman, mengenai kepemilikan master, kalau misalkan penyanyi bilang tarik semua suara saya dari peredaran, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh saja, tapi urusannya nggak ada sama pencipta. Iya, nggak ada hubungan yang mencipta itu. Pencipta itu nggak ada urusan dengan penarikan Ya tapi itu. berarti bisa kan? Bukan. Iya bisa, tapi makanya kita ngapain analisis itu sih sebenarnya. Dia lebih Coba aja. dia lebih kepada interpretasi. Maksudnya gini Mas Kardi, Mas Kardi gini, maaf ya, Ale kan udah menyampaikan interpretasi Ale nih, Iya. ya kan? Iya. Sekarang menurut kita benerin interpretasinya nih. Ya udah clear. Ya udah, tapi Ale denger dulu dong. Clear. Artinya tapi begini, artinya ketika itu dicabut dan label mengaminkan, Enggak, sebenarnya lo paham apa? Nggak mungkin. Enggak.
Loh, Nggak belum mungkin label. belum tentu, Mas. Nggak mungkin. Dan label mengaminkan berarti di situ duit stop. Nggak Itu maksud mungkin, gua. nggak mungkin. Udah, maksudnya gini. Gitu. Jelasin dulu dia soal recording kalau- right, sound kalau recording memang- right. kalau- Itu udah tanda tangan, itu udah tanda tangan. Kalau memang Jadi label, begini, kalau sebentar. memang label mau Sebentar. Adri bantuin gua dong. Nah, Enggak, karena gua udah masuk dalam taraf debat kusir. Menurut gua kita mendingan kopi-kopi. Ya. Jadi begini Tapi ya. semuanya udah ketangkep dan poin itu udah dapet. Suara-suara Chris Patih di lagunya suara Sami Samorangkir di Badai. Suara Sami Samorangkir di lagu. Si Morangkir. Oh, iya. Jangan salah mulu nama orang, gila ya. Suaranya Sami Simo. Oke, suaranya Sami Simorangkir di Chris Patih ciptaan Badai itu fully hak miliknya label. Ya. Jadi Sami Simorangkir, Oke, Sami Simorangkir nggak bisa Berarti ngapa-ngapain statement lagi. gua salah, udah clear. Ya, Stop. udah. Iya. Stop, tutup. Udah gitu aja. Enggak. Maksudnya gini. Ya dia ngomong lagi. Bukan masalah gitu, bukan mengharapkan lo bilang lo clear, tapi secara debat, secara diskusi, analogi dan interpretasi yang Gua tidak- bilang gua salah. tidak nyambung. Gua belum tentu salah, gua bisa debatin, cuman gua males. Iya, udah clear, udah tutup dah, tutup. Lu mesti berhadapan dengan agreement sama Tutup. label itu aja. Udah tutup. Iya, ada Ya, agreement. kalau labelnya mau ya silakan. Ya udah tutup, clear. Mungkin, which is nggak Udah. mungkin lah. Kita ngopi aja dah. Nggak ada. Ya. Kita ngopi ini kelamaan ini. Ya. Bang Waktu Minal, gua udah cukup. Bang Minal yang kurang lama. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Artinya ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini, Piu belum ngomong juga Piu. ya, ya. Bahwa kita ini gentleman gitu artinya ya. Artinya kita tidak hanya berani ngomong di belakang, tapi ketika bertemu juga nggak ada masalah. Ini kelihatan Bang Adrian. Nah, jadi supaya tidak berpanjang-panjang lagi nanti yang ini nipu kita bingung Bang. Terlalu banyak dengan hukum. Ya, jadi satu saja yang saya mau sampaikan ya. Pasal 9 itu berada dalam bab judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Dan di 9 ayat 2-nya mengatakan setiap orang ini kan kita bicara subjek hukum nih. Jadi kalau subjek hukum itu ada dua, naturalic person sama reh person, orang atau badan hukum. Ya, jadi itulah dia kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib untuk meminta izin kepada pencipta untuk menggunakannya secara komersil. Nah, kalau dianggap pasal 23 ayat 5 itu mengeliminasi hak pencipta untuk dimintain izin di pasal 9, ya, dan kalau pasal 87 yang penting bayar, ya 87 ayat 4 kalau tidak salah itu, maka pertanyaannya simpel aja, buat apa ada pasal 113 ayat 2? Ya, yang menyatakan pelanggaran terhadap pasal 9 itu sanksinya ada. Jadi kalau misalnya kemudian pasal 23 ayat 5 itu dan 87 adalah pasal yang memberikan maaf kepada orang yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya, terus buat apa pembuat undang-undang membuat pasal 113? Ada sanksinya. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Juga tadi yang Bang Gadri sudah bilang beda mazhab. Jadi ini kan nggak usah diperdebatkan lagi ya, udah dalam proses hukum. Kita hormati proses hukumnya. Nah, kalau terkait dengan masalah LMK dan LMKN di depan Dirjen Haki, di depan Bang Chandra Darusman, saya pernah tanya, dasarnya LMKN itu apa, Bang? Karena di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak bicara tentang LMKN sama sekali. Ya, di setiap undang-undang di pasal 1 itu tentang definisi, biasanya semua yang dianggap penting, semua yang dianggap ada kaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu disebutkan. Betul ya Bang Gadri ya? Tapi penyelenggara nggak ada itu. Definisi penyelenggara adalah nggak ada. Ya, definisi IO adalah pro nggak ada. Yang ada adalah pelaku pertunjukan. Maka inilah yang paling dekat dengan orang yang mempertunjukkan ciptaan. Kan pelaku pertunjukan kan pasti mempertunjukkan ciptaan toh. Kan dia nggak mempertunjukkan hal yang lain selain mempertunjukkan ciptaan. Nah, pelaku pertunjukan itu siapa? Pasal 3 bilang, undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Hak terkait itu siapa? Orang-orang yang memiliki hak ekonomi maupun moral. Siapa yang memiliki hak ekonomi dan hak moral? Pelaku pertunjukan. Produser fonogram dan produser penyiaran. Dengan pasal-pasal seperti itu, maka yang paling mendekati siapa itu pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Ya, itu kalau menurut kita Bang ya. Nah,
Dan itulah yang kita jadikan landasan dan dalil dalam pengadilan niaga. Karena kan nggak mungkin dong penyelenggara ada hak moralnya, ada hak ekonominya. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan, karena kalau berpanjang-panjang nanti ya seperti Bang Kadri bilang. Terus. Ya, Brother Ryan, wah, Bang Kadri, sebenarnya sih kami ini aksi ini enggak, pasti dalam hati kecil Ryan dan Bang Kadri pasti sebenarnya ada rasa bangga sebenarnya, ada asosiasi yang benar-benar memperjuangkan pencipta lagu, pencipta lagu, hanya pencipta lagu, dan yang sampai hari ini bisa menimbulkan kehebohan, ya kita nggak bilang kegaduhan, tapi kehebohan sehingga akhirnya membuat reaksi dan ada yang pro, ada yang kontra. Harusnya ini semua kita bisa menjadi satu satu gerbong yang sama, bahwa perjuangan untuk perjuangan hak cipta para pencipta lagu ini adalah dimulai dengan niatan yang tulus dari kawan-kawan, dari Badai, dari Mas Ari Bias, bukan karena keinginan pribadi, bukan karena keinginan pribadinya Ahmad Dhani, bukan karena keinginan pribadinya kami, tapi karena melihat seperti yang tadi Badai sampaikan, ada hampir setiap hari kita bertemu dengan pencipta lagu yang punya hal yang sama, nasib yang kurang beruntung, tidak seperti kami yang ada di sini. Mungkin yang ada hadir di sini masih punya kesempatan bisa naik kendaraan, bisa sampai di sini, tapi masih banyak di luar sana yang melihat karya mereka dinyanyikan, tapi mereka sendiri tidak mampu untuk hidup hari kehariannya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, karena ada kehebohan ini. Tadi saya melihat ada ahli warisnya dari Dedi Dores, dari Calvin Dores, itu selama ini dia tidak bisa mendapatkan haknya karena kehebohan ini. Kemarin dia dapat lumayan dia. Mungkin karena kita melihat, mungkin LMK mungkin takut kali ya, karena ada kehebohan-kehebohan ini akhirnya akan menyasar ke sana. Tapi perjuangan ini kan selalu, kalau saya melihat, selalu ada arahnya. Tapi arah mungkin kita ini masih belok-belok dulu. Kita mungkin bisa dimulai dengan Ari Bias, dengan kasus yang lain. Harusnya kita memberi apresiasi yang luar biasa buat Bang Minola dan Ari Bias, karena baru kali ini sebenarnya perjuangannya akhirnya orang terbuka, orang akhirnya membicarakan hak karya cipta, sehingga akhirnya ketika disampaikan di media sosial, orang yang tidak paham hak cipta, orang yang tidak pernah ngomongin tentang karya lagu, sekarang mulai banyak komentar. Akhirnya ya udah, akhirnya semua mulai belajar. Akhirnya ada yang niat sampai buka undang-undang, buka pasal-pasal segala macam. Dan Ari Bias ini juga melakukan sebuah konsekuensi yang luar biasa, karena yang dihadapin adalah fans yang sangat fanatik. Dan apalagi kemarin Ahmad Dhani juga menyampaikan kepada penyanyi yang juga fenomenal juga, Ariel Noah, yang punya fans yang hampir setiap hari kami itu juga dibully. Setiap hari kami juga Instagramnya selalu ada aja yang netizen, fans mereka itu yang membuli Instagram masing-masing dari anggota aksi. Apakah ini sesuatu yang tidak ada tidak ada koinsiden? Enggak, ini semua memang udah ditetapkan sama yang pengatur Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus ada peristiwa ini supaya memang akhirnya membuka mata semua orang, akhirnya paham tentang hak cipta. Tapi kembali lagi saya kepada Bang Kadri, kenapa sih undang-undang hak cipta digunakan untuk apa? Adalah untuk melindungi pencipta lagu, bukan untuk melindungi yang lain. Bukan tidak ada keleluasaan di situ ketika ada seperti yang tadi Bang Kadri sampaikan, berpuluh-puluh tahun penyanyi itu nyanyikan lagu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Itulah kebiasaan yang salah. Karena itulah aksi ada di sini, aksi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain ingin merubah kebiasaan itu. Mulai sekarang penyanyi, pengguna lagu harus izin. Entah izin itu nanti akan bisa memberikan bisa memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung, ya itu urusan yang lain. Tapi yang pasti yang kami perjuangkan aksi itu adalah semua izin. Dengan izin ada kompensasi, benar nggak? Ketika ada kompensasi, pencipta lagu pasti akan ada haknya. Apakah mau melewati cara yang kami perjuangkan sekarang, direct license? Itu adalah bagian dari perjuangan. Amanah dari perjuangan, amanah yang ada disampaikan di Undang-Undang Hak Cipta. Kita hanya cuman berpatokan pada pasal 9 saja ya Bang ya.
harus ada izin. Cuman itu aja. Kalau nanti urusan yang lain ada pasal 23 ayat 5, kita tidak perlu tidak perlu berdebat kusir tentang itu, karena intinya adalah satu, penyanyi harus izin. Tapi kenapa untuk meminta izin aja susah? Meminta izin aja sampai harus melakukan uji materi ke MK. Kenapa hanya untuk meminta izin aja harus menggugat ke MK? Yang katanya hanya bertanya ke MK. Nggak ada yang namanya bertanya ke MK. Kalau udah mengajukan gugatan ke MK itu namanya menggugat. Mengajukan uji materi itu namanya menggugat. Dan itu yang kita tahu, harusnya yang menggugat. Harusnya kami yang bertanyakan tentang pasal 23 ayat 5, pasal 87, pasal 89, harusnya kami yang menggugat, harusnya aksi. Tapi karena kita memiliki Ahmad Dhani yang sekarang menjadi anggota DPR, ada di Komisi 10, yang sudah membuka pintu, sudah membuka wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga kami tahan dulu. Uji gugatan ke MK kita nggak usah kita lakukan sampai segitunya, karena kami melihat ada kesempatan yang lain untuk melakukan revisi. Tapi tiba-tiba ternyata kawan-kawan visi, ya saya langsung sebutin aja, kawan-kawan visi yang mungkin mungkin pemahaman akan perjuangan dari kawan-kawan pencipta lagu ini dianggap sesuatu yang negatif, mendapat respon yang negatif, sehingga akhirnya kita melihat sangat terburu-buru sekali untuk melakukan uji materi ke MK. Dan akhirnya kita merasa kok begitu ya. Nah, oleh karena itulah statement-statement yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, sampaikan oleh statement-statement oleh teman-teman yang lain di aksi Badai, saya maupun Ari Bias, seolah-olah sebenarnya menyayangkan kenapa harus mereka yang mengajukan gugatan itu ke MK. Harusnya kami. Tapi oke lah, sekarang kami sedang melakukan melalui proses ini, kita sudah menjalani diskusi untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sebelum Lebaran kemarin kami sudah bertemu dengan Balik DPR untuk membahas pasal-pasal apa aja yang kami usulkan untuk membuat supaya lebih stated lagi Bang Kadri ya, supaya tidak ada misinterpretasi, karena ada dualisme pemikiran yang selama ini ada, yaitu dualisme mungkin mazhab yang Mas Kadri percayai dan yakini, dan ada yang kita yakinin pemikiran atas pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta itu. Tapi mudah-mudahan saya sepakat dengan Ryan, kenapa kita harus berantem dengan penyanyi. Tidak memang, tapi memang ini harus ada karena memang bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang ini udah diatur sama yang di atas supaya ada terjadi ini, supaya kita akan menjadi tata kelola yang baik lagi, sistem royalti yang lebih baik lagi, supaya pencipta lagu lebih sejahtera dan lebih makmur, dan kehidupannya akan lebih baik ke depannya. Benar. Jadi begini, saya mau ngasih komentar. Jadi begini, penyanyi itu, Ryan, gayanya udah kayak penjajah. Enggak, gini. Kayak penjajah. Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Jadi Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Berarti Agnes itu tidak mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya kan? Ya, apalagi dibilang we are not friends katanya. Jadi gambaran aja kenapa kita akhirnya mendukung karena begini seandainya Agnes waktu itu ketemu Ryan. Belum, sebentar ya. Ntar. Ini tadi kan melanggar sila ketiga, ya. Ketika disomasi sama Ari Bias tidak diindahkan, berarti melanggar sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia tidak mengabaikan hukum. Lalu tidak bayar, udah itu melanggar sila kelima, keadilan sosial. Pokoknya saya lupa, hampir semua sila itu tidak diamalkan semua. Jadi begini, ada yang masih bikin kata penutup nggak? Serius ya? Nanti habis dulu. Lu dulu nih. Lu dulu. Oh ya, oke. Lu terakhir ya. Gua karena Bentar. Oh, berarti ada Bang Bino lah. Kata terakhir Bang Bino lah ya. Ari Bias ada nggak? Udah. Berarti tinggal Bang Bino sama Bang Kadri ya. Iya. Oke, yuk. ya gue cuma ini aja, dan bahwa
yang Dani sebutin itu karena nggak legal, jadi gue nggak komentarin ya. Gitu. Itu lebih kepada hubungan sosial, etika, adab dan lain-lain ya. Kalau saya black and white, saya benar-benar hukum. Ya mungkin pada saat tidak meladeni somasi karena mikir ngapain mesti gue ladenin gitu ya. Gue merasa bahwa ini nggak melawan hukum. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi untuk urusan tiba-tiba, mungkin Denca pernah cerita bahwa dia ketemu sama penyanyi nggak kenal, banyak terjadi seperti itu karena sistem yang terjadi itu benar-benar label yang handle terpisah gitu ya. Tahu-tahu dikasih lagu dan kemudian nyanyikan, dia sendiri bisa juga nggak tahu. Kalau Kinan bilang tuh nggak ada sepotong roti dan segala macam gitu. Itu memang sesuatu yang nggak legal, jadi gue nggak komentarin. Ya itu aja sih. Makasih. Ya, jadi kita bertemu ini kan untuk cari solusi ya. Sebenarnya solusinya gampang aja. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi itu bertemu dengan pencipta yang menciptakan lagunya, yang membuat dia bisa dipanggil konser di mana-mana karena lagu itu, dan kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan, karena di undang-undang dikatakan tuh Bang Kadri, kecuali diperjanjikan lain. Artinya terbuka ruang untuk dibuat perjanjian-perjanjian, bahkan walaupun itu menyimpangi aturan undang-undang. Ya, karena ini kan bicara masalah ranah private ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal datang aja kepada pencipta itu. Sowan, visi misi aksi ketemu. Selanjutnya kami ingin begini, mau izin setahun ke depan, 5 tahun ke depan, boleh. Nah, ini yang menjadi persoalan kan ketika diundang penyanyinya, disomasi penyanyinya untuk menggunakan hak jawab, tidak datang. Diundang, udah takut duluan atau a priori dianggap takut dia apa-apain. Udah. Duduk bareng udah. Pencipta dengan penyanyi duduk bareng tanpa ada pihak ketiga, ngobrol gimana baiknya. Selesai urusannya. Betul nggak? Bang, saya boleh nanya, ini serius nanya. Iya. Boleh nggak misalnya kalau tiba-tiba teman-teman visi datang, oke kita baikan ya, Mas Dani. Nggak benar. Maksudnya gini, sabar-sabar, aku terusin dulu. Jadi gini, bisa gak kita ini nggak pernah musuhan. Iya, makanya gini, bisa gak kita tetap menjalankan apa yang ada sekarang, bahwa penyelenggara yang akan bayar. Tapi secara moral saya akan tetap hormat sama pencipta lagu saya. Saya akan membina hubungan baik. Akan ada itu sepotong roti itu. Nggak, aku nanya ini maksudnya. Aku nanya. Iya. Nanya kan jawab nih ya. Nah, Duta Injil. ya, Duta Injil ya. Nah, jadi gini. Makanya seperti yang tadi saya katakan, ya, undang-undang itu sudah membuka ruang boleh ada perjanjian. Jadi apapun yang diperjanjikan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penyanyi dengan pencipta, even itu seperti yang Ryan bilang itu bertentangan atau boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja sepanjang mereka sepakat. Ya, mereka sepakat. Nah, terkait dengan masalah siapa yang membayar, saya katakan harus bisa dibedakan yang membayarkan dengan yang berkewajiban untuk membayar. Karena kalau tidak jelas siapa yang berkewajiban membayar dan siapa yang membayar, ini lempar-lemparan. Penyanyi juga beranggapan, selama ini yang bayarkan penyelenggara kok. Jadi dia tidak pernah bertanya, apakah sudah izin? Apakah sudah dibayarkan? Karena tanpa itu saya tidak akan naik panggung. Ini enggak, dia berpikir bukan kewajiban gue, penyelenggara. Penyelenggara bilang, gue kan cuma nolongin dia untuk memudahkan urusannya dia. Enggak bayar juga, lari-larian juga. Akhirnya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pencipta. Kalau penyanyi tetap dibayar honornya. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus sepakat yang berkewajiban itu adalah pelaku pertunjukan, dalam hal ini adalah penyanyi. Sehingga penyanyi hanya tinggal mengingatkan. Iya. Iya. Itu sudah dilakukan misalnya sama BCL. Ya. Dia sudah Bagus melakukan itu di dalam kontraknya, klausul kontraknya sudah ada. Menyampaikan saya berbeda ya gitu ya. Itu aja. Ya. Dan saya cuman appreciate lihat DDL sekarang itu bahwa itu urusannya secara langsung cepat, akurat, real time dan langsung adalah urusannya penyelenggara. Ya. Ini saya udah mau ke WC ini. Oke, terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Aduh lah. Saya mau komentarin mau lagi badai. Udah. Nah, terakhir ya. Yes. Ya, enggak, jangan. Ini kita selesai beneran. Enggak. Selesai beneran ya. Saya mau ngasih tahu ke Ryan bahwa saya bukan orang yang wise. Saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu, saya menggunakan cara-cara yang radikal. Beta juga sama. Nah, udah. Salaman dulu. Kita sepakat untuk tidak wise. Oke ya? Sip ya? Oke, thank you. Pak Karti boleh pulang deh. Udah janjian sama cewek di kamar di atas tuh.
Oh, naik silakan Bang, silakan Bang. Oh ya, foto dulu, foto dulu. Kita berdoa semoga minggu depan visi tidak takut ketemu kita. Oke? Nah, nanti Ryan yang juru visi datang. Oh iya, ada berita duka Ibu Titi Puspa telah meninggal dunia hari ini. Fix ya. Info dari Denny Casmala. Jam berapa? Barusan. Mari kita mengenal untuk Titi Puspa sebagai Titi Puspa ya kan? Benar ya? Oh nggak pakai K. Tuh. Iya. Pokoknya kita mengeningkan cipta 1 menit untuk menghormati pahlawan komposer Indonesia. Mengeningkan cipta mulai. Mengeningkan cipta selesai, kita usulkan kepada pemerintah supaya Titi Puspa menjadi pahlawan komposer Indonesia. Terima kasih, kita udahi. Nanti pertanyaan silakan minggu depan datang lagi ya. Jangan sekarang. Oke? Tenang aja, masih ada 4 minggu lagi, jangan khawatir. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sebenarnya tidak harus ada konklusi ya. Ini hanya
tidak perlu ada tidak kesesuaian, tidak perlu ada sepakat tidak saling menyetujui gitu. Ini menurut saya ya, nggak tahu menurut Mas Piu. Buat saya ini bagus buat diskursus supaya peradaban kita lebih maju gitu. Selama ini peradaban kita nggak maju karena penyanyi nggak mendapatkan haknya. Haknya 10 tahun kemarin itu peradaban yang rendah. Kita lebih tinggi peradabannya supaya pencipta lebih dihargai, pencipta lagu ya, komposer lah, supaya dihargai gitu. Ya, Mas Biu gimana? Ya, menurut kami ini debat sebenarnya kita ingin memberikan sebuah edukasi literasi yang bagus tentang hak cipta. Kita juga ngupas dari undang-undang hak cipta juga. Tapi memang ada dua perbedaan yang madan. Jadi kita di sini memang tidak harus membuat sepakat jadi satu kesimpulan yang satu, tapi kita tetap dengan koridor kita masing-masing. Supaya kita semua tahu, masyarakat tahu bahwa ternyata pencipta lagu itu ada haknya ya. Ternyata dalam menggunakan karya itu harus ada izin dari pencipta lagunya ya. Itu yang mau kita sampaikan, bahwa harus ada lisensi, harus ada izin. Itu semua ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ada yang namanya penyanyi menggunakan karya tidak apa-apa, enggak. Tapi itu ada aturan tuh yang mau kita pertegas di acara sore hari ini. Ya kita lihat nanti minggu depan ya. Kan alasan mereka kemarin kan alasannya undangannya tidak resmi, ya kan? Padahal visi sendiri bukan organisasi yang resmi. Kita udah kirim resmi juga. Ya, sebenarnya udah kirim resmi di hari Rabu ya. Iya, kemarin. Kemarin kita kirim resmi, kan harusnya bisa aja sebenarnya. Jadi nggak perlu kasih alasan undangan resmi. Nah, maka dari itu hari ini kita sudah berikan undangan resmi untuk tanggal 17. Tanggal 17 April di tempat yang sama. Semoga AC-nya lebih dingin dari sekarang. Dan semoga mereka juga bisa datang gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga paham. Kan diskusi itu kan, perdebatan diskusi kan minimal saling tukar informasi kan. Kalau misalnya apa yang saya ucapkan tidak ada dasarnya, mereka bisa tolak. Tapi kalau saya kasihkan seperti saya tadi kasih tambahan kepada Bang Kadri bahwa yang diceritakan masih belum 100%, saya tambahin bahwa sebenarnya LMK itu bahwa sebenarnya LMK itu domainnya bukan konser, karena konser itu bukan ranah daripada label, karena LMK ini yang buat label, untuk mengkolek hak ekonomi daripada master yang dimiliki oleh label. Tadi kan Bang Kadri tidak menceritakan itu, makanya saya tambahi gitu, dan akhirnya dia juga paham, baru ingat bahwa sebenarnya konser ini nggak ada hubungan sama label. Misalnya tadi saya tanya, Judika manggung minta 1 miliar kepada promotor, boleh nggak? Boleh, ya kan? Pemerintah ngatur nggak? Pemerintah ngatur per lagu atau 1 juta per lagu, kok nggak boleh? Kok harus pemerintah yang ngatur? Ini kan dari mana logik dasar pemikirannya dari mana gitu loh? Dan hal-hal seperti ini kan hal-hal yang belum pernah dipikirin sebelumnya oleh para pencipta lagu atau para pelaku industri gitu. Akhirnya sekarang melek. Oh iya ya, selama ini penyanyi bisa minta harga seenaknya kepada promotor, kenapa pengarang lagu nggak boleh? Kenapa pengarang lagu harus diatur? Sepertinya penyanyi maunya pengarang lagu tuh harganya nggak boleh gede-gede, tapi dia boleh minta harga segede mungkin kepada promotor. Ini kan yang tidak fair. Tidak fair. Gitu. Bang Minol tambahin. Kritik soal Titiek Puspa gimana Pak Ade? Benar nggak sih? Ya menurut saya Titiek Puspa dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada cipta lagu wanita yang seperti beliau. Gitu. Dan kita kemarin sebenarnya kita ingin mengajak beliau menjadi Dewan Pembina sebenarnya. Tapi ya takdir mengatakan lain. Dan beliau sudah setuju sebenarnya untuk menjadi Dewan Pembina daripada Aksi. Mengenal sosok Eyang Titi? Baik sekali. Seneng ngobrol. Kalau saya telepon sama Eyang Titi itu lama banget kalau telepon.
saya harus menjadi pendengar yang baik kalau lagi teleponan sama yang itu. Mas Dhani, perkembangan Titikus Pak dalam royalti itu seperti apa sih selama ini sampai akhirnya Mas Dhani? Ya, menurut saya Titiek Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LMK. Saya yakin itu. Kan? Kupu-kupu malam ini. Mas Dhani, selain mungkin mencerahkan netizen, kalau dari diskusi ini ada harapan bisa ada ketemu titik tengah nggak sih kalau nanti juga diskusi sama visi, ada harapannya? Sebenarnya di tataran regulasi sebenarnya ini sudah selesai. Sudah final. Sudah selesai sebenarnya. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih aware dalam diskursus ini yang ternyata masyarakat itu punya perhatian yang lebih terhadap kasus ini gitu. Kalau nggak ada kasus perdebatan dan lain-lain, masyarakat juga nggak terlalu peduli. Ternyata masyarakat peduli gitu. Sama itu. Ini boleh pakai asal bayar. Karena ada pasal 9 yang mewajibkan siapapun lagu pertunjukan yang akan membawakan secara komersil itu harus meminta izin pada penciptanya. Kalau nggak ada izin, 113 mengatakan ada sanksinya baik pidana maupun denda. Jadi harus tidak perlu izin, yang penting bayar ke LMK. Terus lalu mall, lalu di bis atau dimanapun yang pesawat ada lagunya kita, masternya kita itu layanan publik yang tidak berbayar. Tapi begitu konser itu udah bukan ranahnya LMK. Iya. Gitu. Jadi itu yang harus izin. Kalau konser harus izin. Jadi pasal 23 itu tidak mengatur konser sebenarnya. Bantu juga. Tentunya kalau kita akan bantu aksi. Ya lo anaknya kan pingin coba anaknya. Anaknya itu 2 minggu yang lalu. Sebelum sakit, Pak. Belum jatuh ya. 2 minggu yang lalu. Hah? Tadi pas dengar legacy yang luar biasa. Dan kalau saya diberi kuasa aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya NTT, kita langsung telepon Ariel, jangan lupa lagunya NTT kita pegang. Kupu-kupu malam. Direct license. Oke, terima kasih Pak.